Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan karunia Allah semata yang berupa hidayah dan taufiknya, kita pada kesempatan ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan kekuatan kepada kita baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas-aktivitas kita, termasuk kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada sholat maghrib ini kita lanjutkan kajian himpunan putusan tarjih yang bahasan kita sudah sampai pada bab sholat tatawwu. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada malam ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, sudah kita bahas 2 kali insyaallah ya tentang sholat tatawwu. Sholat tatawwu pakai to ya, tatawwu ain, sama dengan sholat nafilah, jamaknya nawafil, sama dengan sholat sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, dan sebagian daripada malam maka sholatlah tahajud nafilatal lak sebagai ibadah tambahan bagimu. Jadi nafilah itu tambahan, sholat sunnah atau sholat tatawwu. Bapak Ibu sekalian, bahasan kita yang kemarin, sholat tatawwu itu kita boleh sholatnya dengan berjamaah, boleh sholatnya dengan sendiri-sendiri. Yang sudah pasti biasa dengan jamaah, satu, sholat apa? Sholat tarawih itu, sholat qiyamul lail di malam bulan Ramadan, itu seperti amalnya Rasulullah, dilanjutkan dengan para sahabat salafus soleh. Sholat taraweh zaman Nabi tidak ada loh ya sholat taraweh, yang ada qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Hadisnya apa? Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Berarti sholat tarawih istilah itu setelah zaman Nabi. Malah setelah zaman sahabat ada istilah sholat tarawih, karena sholatnya itu ada apa? Istirahat. Maka kalau demikian yang paling selamat kalau panjenengan sholat tarawih di malam bulan Ramadan, panjenengan niatnya jangan sholat tarawih, sholat apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail di malam Ramadan. Itu adalah jamaah. Sebaiknya adalah jamaah. Makasih. Kemudian al-aidain itu juga jamaah. Kemudian sholat gerhana matahari ataupun bulan itu juga jamaah. Kemudian sholat istisqa. Bagaimana dengan sholat tahajud? Boleh berjamaah, boleh sendiri. Kalau di rumah, apalagi untuk mendidik anak-anak, ayo sholat
tahajud jamaah. Pahalanya panjenengan dapat 2. Yang pertama dapat nopo pahalanya sholat tahajud, yang kedua dapat pahalanya mendidik. Sholat duha itu juga sendiri. Sholat duha itu juga sendiri, tapi boleh jamaah, apalagi untuk mendidik. Biasa di sekolah-sekolah itu sebelum proses pembelajaran itu diawali dengan sholat duha dan baca Al-Quran. Sholat duhanya di sekolah, anak-anak disuruh sendiri-sendiri buyar, ya kan? Maka sholatnya dengan berjamaah. Meskipun sholat duha, gurunya dapat 2 pahala. 1 pahala sholat duha, 2 pahala mendidik. Pak Taufik ini kan biasa gitu Pak ya, di Al-Hikmah ya, ada sholat duha ya, sendiri-sendiri. Jadi anak-anak disuruh sholat sendiri ya. Boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Jadi kalau misalnya untuk mendidik seperti di sekolah, jamaah pun nggak apa-apa. Cuma harus disampaikan kepada anak-anak bahwa sholat duha itu sebaiknya sendiri. Ini karena supaya lebih teratur untuk pembiasaan sholatnya berjamaah. Jadi nggak apa-apa. Jadi termasuk sholat tahajud, jamaah sekalian, itu pasti sudah ada dalilnya kan ya. Ketika itu Ibnu Umar atau Ibnu Abbas ya, yang nginap bersama Nabi di rumah Maimunah ya. Nabi sholatnya di bagian sisi panjangnya bantal, kemudian Ibnu Umar sholatnya di sisi pendeknya bantal. Maka kemudian Nabi bangun, dia ikut bangun. Maka kemudian ambil wudhu. Maka kemudian Ibnu Umar ikut, tapi di kirinya Nabi. Maka kemudian oleh Nabi dipegang, kemudian diletakkan di kanannya Nabi. Ini artinya apa? Sholat jamaah. Sholatnya sholat tahajud. Nah, sholat tahajud berarti boleh jamaah, boleh sendiri, tapi sebaiknya sendiri dan lebih afdol. Afdol itu sudah lebih ya. Afdol itu sudah tafdil ya. Maka lebih baik di rumah. Jadi kalau sholat tahajud itu lebih baik di rumah. Tapi kalau sholat tarawih, qiyamul lail di malam Ramadan itu lebih baik di masjid. Karena amalnya Nabi awal-awal sholat tarawih itu adalah di masjid. Ini tentang boleh jamaah atau sendiri. Ini dalil nomor 5 yang sudah ya. Kita lanjutkan, insya Allah nanti dua poin saja sudah sampai isya ini ya. Kita lanjutkan. Qaiman kunta au qa'idan au ba'daha qaiman au ba'daha qa'idan wal qiyamu fiha afdalu illa bil 'udhur. Wa in kunta fi jama'atin fasalli ma'al imam kama yusalliha. In qa'iman fasalli ma'ahu qa'iman wa in qa'idan fa qa'idan. Sudah cukup 2 ini aja insyaallah ya. Saya artikan begini ya. Qa'iman kunta au qa'idan, salat tatawwu itu boleh kamu dengan berdiri, au qa'idan juga boleh dengan duduk. Ya, ini nanti ada dalilnya ya. Salat tatawwu salat sunnah itu boleh berdiri, boleh dengan duduk. Au ba'daha qa'iman wa ba'daha qa'idan, atau yang sebagian berdiri dan yang sebagian duduk. Nah, nanti saya jelaskan ya. Jadi dalam sholatnya itu sebagian berdiri, sebagian duduk. Tapi ada lanjutannya begini, wal qiyamu fiha afdalu illa li'udhrin, dan berdiri fiha di dalam sholat tatawwu itu afdalu, lebih afdol,
lebih utama. Berarti pahalanya lebih besar. Illa li'udhrin, kecuali karena uzur. Jadi meskipun boleh duduk, tapi lebih utama berdiri karena pahalanya lebih besar berdiri. Illa li'udhrin, kecuali karena uzur. Wa in kunta fi jama'atin, dan apabila kamu sholat tatawwu itu fi jama'atin, dalam berjamaah, fasolli ma'al imam kama yusolliha, maka sholatlah bersama imam itu seperti imam sholat. In qa'iman fasolli ma'ahu qa'iman, apabila imam itu sholatnya dengan berdiri, maka sholatlah ma'ahu beserta imam itu qa'iman, juga berdiri. Wa in qa'idan fa qa'idan, dan apabila imam itu sholatnya duduk, maka sholatlah kamu juga dengan duduk. Mari kita bahas ini dalilnya ya. Jadi jamaah kaum muslimin, kalau dalil yang kedua tadi itu kalau sholat berjamaah ngikuti imam. Jadi kalau imamnya itu sholatnya sambil duduk karena uzur, maka jamaah yang normal, yang tidak ada uzur, tidak boleh itu berdiri. Imamnya duduk karena kita merasa sehat terus berdiri, itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau imamnya duduk berarti juga dengan duduk. Kalau imamnya berdiri, maka kita juga harus dengan berdiri kalau kita dalam keadaan normal. Tapi kalau kita ada uzur, meskipun imamnya berdiri, makmum boleh duduk karena uzur. Tapi kalau tanpa uzur tidak boleh karena imamnya berdiri. Tapi kalau imamnya itu duduk karena uzur, makmum yang normal tidak boleh berdiri. Makmumnya meskipun normal harus ikut duduk. Coba nanti dalilnya ya. Kita mulai dalil yang pertama tadi. Mana ini hilang? Dalil yang keenam tadi ya. Li hadits Aisyah qalat, ini karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Saya terjemahkan pendek-pendek aja ya. Si Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli lailan tawilan qa'iman ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sholat lailan malam, sholatul lail atau sholat tahajud tawilan, panjang sholatnya, qa'iman dengan berdiri, walailan tawilan qa'idan, dan juga kadang lailan tawilan, malam yang panjang, sholat malam yang panjang itu qa'idan, kadang-kadang Nabi sholatnya duduk. Kemudian wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun, dan apabila Nabi itu sholatnya itu bacanya itu dengan berdiri, artinya baca Al-Quran mulai awal takbiratul ihram kemudian membaca Al-Quran itu qa'imun, beliau berdiri, raka'a wa sajada wa huwa qa'imun, maka rukuknya sujudnya beliau juga berdiri. Wa idza qara'a qa'idan, dan apabila beliau itu bacanya itu berdiri, jadi takbiratul ihram kemudian doa iftitah, kemudian al-fatihah, kemudian surat, begitu ya.
itu dalam kondisi qa'idan, beliau itu sambil duduk, raka'a wa sajada wa huwa qa'idun, maka sujudnya demikian juga rukuknya, ya, rukuknya dan sujudnya, maka beliau juga duduk. Artinya kalau mulai awalnya berdiri, ya semuanya berdiri, rukuknya ya berdiri, sujudnya juga normal. Akan tetapi kalau beliau memulai sholatnya itu duduk, baca bacaan Al-Qur'annya yang panjang itu dengan duduk, maka rukuknya juga dengan duduk. Artinya begini, misalnya sholatnya duduk begini ya, Allahu Akbar, kemudian baca sampai selesai, panjang biasanya Nabi. Rukuknya tidak kemudian tidak begini, ya, tapi rukuknya juga tetap dengan duduk. Jadi rukuknya duduk begini. Duduk ibadah itu duduknya tawarruk dan iftiros. Jadi tidak silo. Jadi kalau sholat itu ketika sholat duduknya adalah duduk iftiros. Iftiros itu kaki kiri diduduki, itu namanya iftiros. Lah nanti kalau duduk itu yang ada salamnya, maka duduknya adalah tawarruk. Jadi ini sudah dikaji di bab sholat dulu ya. Jadi kalau sholatnya 2 rakaat, maka rakaat pertama duduknya apa? Iftiros. Maka nanti rakaat kedua juga iftiros. Ketika at-tahiyat berarti apa? Tawarruk. Duduknya harus tawarruk begini. Meskipun 2 rakaat. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Akhir-akhir ini ada kalau sholatnya itu 2 rakaat itu duduknya iftiros. Iya. Itu dipahami dari hadis yang Bukhari bahwa kalau yang rakaat kedua adalah duduknya apa? Iftiros. Nanti apabila mengakhiri sholat, duduknya adalah mutawarrikan. Duduknya adalah tawarruk. Dari hadis Bukhari ini kemudian dipahami bahwa kalau begitu kalau sholat itu 2 rakaat berarti duduknya adalah tawarruk. Lah lanjutannya itu apabila mengakhiri sholat maka duduknya adalah tawarruk. Dalam hadis Bukhari tadi disebutkan tidak itu rakaat keempat? Tidak. Disebutkan rakaat ketiga? Tidak. Berarti setiap mengakhiri sholat. Kalau mengakhiri sholat berarti duduknya tawarruk bukan iftiros. Nanti lebih jelas lagi itu adalah di hadis yang Tirmidzi. Sehingga ketika duduk yang ada salamnya, begitu malahan lebih jelas lagi ya. Ketika duduk ada salamnya mutawarrikan. Duduknya adalah tawarruk. Tidak disebutkan rakaat keberapa. Pokoknya duduk yang ada salamnya. Berarti apa? Di Bukhari tadi adalah mengakhiri sholat. Berarti rakaat berapapun rakaatnya, kalau mengakhiri sholat, duduknya adalah tawarruk. Akhir-akhir ini kan panjenengan melihat ya, orang itu kalau sholatnya 2 rakaat, duduknya iftiros. Sholat subuh berarti iftiros. Jadi temannya semuanya begini karena sudah salam kan ya, karena mau salam kan ini. Rakaat yang ada salamnya duduknya adalah tawarruk. Semuanya begini. Dia yang berpendapat 2 rakaat iftiros. Meskipun sholat subuh begini, liyane pendek-pendek dhuwur dhewe ngene ya. Demikian juga setiap sholat sunnah 2 rakaat kan, duduknya juga begini. Ya. Lah itu pemahaman hadis Bukhari dan Tirmidzi tadi dia tidak nyampe begitu ya. Ya nggak dibaca, artinya
Yang Bukhari tadi itu kan memang ketika rakaat kedua duduknya adalah iftiros. Tapi ada lanjutannya. Kemudian dilanjut mengakhiri sholat duduknya tawarruk. Jadi jelas ini. Dan itu di dalam himpunan putusan tarjih itu di jilid ketiga. Tidak dicantumkan di jilid 1, ya, di jilid ketiga. Jadi jamaah kaum muslimin, untuk kita tidak usah kontroversi. Lek sholat subuh duduknya tawarruk. Sholat 2 rakaat duduknya tawarruk. Yang duduknya iftiros itu adalah rakaat kedua apabila ada lanjutannya. Ya, tidak usah kontroversi begitu ya. Sudah jelas itu hadisnya itu ya, sangat jelas ya. Tapi mereka yang biasa begitu itu ini ya, kadang-kadang fanatisme ya, wis toko guru ini yo ngene kan gitu ya. Terus jeleknya termasuk kita ini ya, kalau seperti ini juga jelek ya. Sholat itu untuk menunjukkan identitas, jelek itu. Dan itu kita membiasakan diri untuk berpecah belah. Ya. Ini kalau misalnya duduk iftiros ketika sholat 2 rakaat itu dijadikan identitas. Oh, lek ngono golongan ini, lek itu golongan ngono. Oh, lek sujud itu mendahulukan tangan. Gitu ya, dijadikan identitas. Padahal guru-guru mereka pun itu menguatkan sholat itu kalau sujud apa? Lebih kuat yang lututnya didulukan. Begini. Kemudian sujud. Nah ini, jadi kuat yang lututnya didulukan. Lah jeleknya itu terus kalau kemudian itu untuk ciri atau identitas. Begitu ngaji, sing ngaji duduk golongane ngalih. Ya, sing ngaji duduk golongane ngalih, kan gitu ya. Sebetulnya ngaji itu kan sama ya. Asalkan ilmunya sama. Al-Qur'an, as-sunnah, ngikuti pemahaman para sahabat dan salafus soleh, sama. Ya, harusnya begitu, tidak untuk identitas. Nah, kadang-kadang untuk identitas ya. Kamu pakai apa kalau doa iftitah? Doa pembuka itu setelah takbiratul ihram? Allahumma ba'id baini Muhammadiyah. Identitas. Ayo, kamu pakai apa? Aku pakai kabira walhamdulillahi katsira NU. Mestinya lah ya, ibadah itu memang kalau variasi, maka sebaiknya kita melakukannya juga variasi, karena kita menjunjung seluruh sunnah. Jangan memakai satu. Melihat orang sholatnya begini, Allahu Akbar, sepadan dengan bau. Oh, Muhammadiyah. Ya. Kemudian sejajar dengan daun telinga, Allahu Akbar. Oh, NU. Ini jelek. Padahal ini memang adalah variasi. Yang begini sahih, yang begini sahih. Jangan dijadikan identitas. Sebaiknya orang Muhammadiyah itu kadang-kadang ya begini, kadang-kadang ya begini. Termasuk yang sudah kita kaji di tarjih ya. La imami alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, imami Muhammadiyah. Padahal di tarjih juga boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Juga boleh. Dimulai dari bismillah. Itu hadisnya sahih semuanya. Kemudian juga salam. Di tarjih juga ada 2 macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih Bulughul Maram. Nggih.
Juga boleh Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dijadikan identitas. Nggarai umat Islam itu berpecah belah itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi NU. Jangan seperti itu, ya. Artinya kalau ibadah itu kita ngikuti siapa? Al-Quran, As-Sunnah. Ngikuti pemahaman para sahabat dan salafus soleh. Lah, kadang-kadang diklaim ya, salafi itu hanya kami, kalian bukan salafi. Loh, kita ngikut siapa kalau nggak ngikut salaf? Semua orang Islam itu ngikut, seharusnya ngikut salaf. Itu namanya salafi. Makanya orang Muhammadiyah pun sebetulnya kalau mengikuti ulama salaf, ya salafi juga. Bahkan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Mekah, beliau kan mendapatkan ilmunya dari Mekah, kan ya? Ilmu kalau dari Mekah, dari Madinah itu Islamnya murni. Beliau pulang berat pada Kiai Haji Ahmad Dahlan berat. Kenapa? Pulang ke Jawa, ke Jogja, sangat kental dengan adat istiadat, sangat kental dengan feodalisme. Maka kemudian berat ya, termasuk apalagi kalau menyangkut TBC ya. Kemudian meluruskan soft ini, bukan lurus ke barat tapi agak mencong ke utara. Oh, itu dikafirkan itu. Ya kan, seperti itu. Nah, sebetulnya gerakannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya gerakan salafiyah. Gerakan salafiyah sebetulnya. Sebelum ada gerakan, sebetulnya semua itu ya salafiyah. Termasuk orang-orang sekarang yang baru pulang dari Mekah, dari Madinah, kemudian ngaji, banyak pengikutnya. Itu juga salaf. Ya, sebetulnya begitu. Jadi kita ini jangan berpecah belah, maksud saya begitu ya. Kita jangan mengentalkan identitas perpecah belahan. Ini golongan ini golongan itu. Kemudian kita tidak rukun. Itu yang jelek. Ya. Mestinya lo ngaji itu kalau memang itu Al-Quran As-Sunnah ya diikuti saja lo kajian itu. Kenapa harus pergi? Dan itu kan secara etika kan ya, masa orang sedang berbicara tinggal ngalih gitu aja. Masya Allah ini ya. Kita lanjutkan. Berarti ini berdasarkan hadis Aisyah ini, kalau imamnya duduk, sholatnya juga dengan duduk. Kalau imamnya berdiri juga berdiri. Kemudian untuk sholat sunnah, panjenengan boleh sholat dengan berdiri, boleh juga dengan duduk, tapi lebih afdol apabila dengan berdiri ya. Lanjutnya, ini beda ya. Wa anha aidon, ini beda ya. Wa anha aidon, dan dari Aisyah radhiyallahu anha juga, maksudnya begitu ya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun wa idza baqiya min qiraatihi qadra ma yakunu 30 au 40 ayatan qoma faqara'aha wa huwa qa'imun thumma raka'a thumma sajada thumma yaqulu fi raq'ati tsaniyati mithlu dzalik. Rawahu Abu Dawud. Artinya begini, dari Aisyah radhiyallahu anha juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat dengan duduk. Fayaqra'u wa huwa jalisun.
Beliau membaca itu dengan duduk. Wa idza baqiya min qiraatihi qadra ma yakunu salasina, dan ketika Nabi itu membaca sekitar sudah 30 ayat au arba'ina ayatan atau 40 ayat, qoma, beliau berdiri, faqara'aha wa huwa qaimun summa roka, maka beliau melanjutkan bacaannya itu dengan berdiri, summa roka, summa sajada, summa yaf'alu fir raq'atis tsaniyati mislu dzalik, maka beliau melaksanakan rakaat yang kedua juga seperti itu. Ini bedanya apa ini? Beliau sholatnya memulainya dengan duduk. Begini. Allahu Akbar. Tapi bayangkan ya, ketika bacaannya sudah sekitar 30 ayat atau tinggal 30 ayat, 40 ayat, beliau berdiri melanjutkan bacaannya. Ini beda dengan yang tadi kan. Baru kemudian ruku, lanjutkan sampai sujud. Rakaat kedua juga, setelah sujud Allahu Akbar, rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca ayat, sekitar tinggal 30 ayat atau 40 ayat, beliau berdiri untuk rakaat kedua, lanjutkan bacaannya. Panjenengan bisa bayangkan, tinggal 30 ayat atau 40 ayat, berapa ayat yang dibaca beliau? Berapa ayat yang dibaca beliau? Tinggal 30 ayat atau 40 ayat, beliau berdiri. Coba juz amma itu paling panjangnya berapa ayat? 46 ayat ya. Yang paling panjang juz amma itu 46 ayat. Jadi kalau amma yatasaalun hanya 40 ayat kan? Tapi kalau coba misalnya begini ya, Allahu Akbar, Al-Fatihah, kemudian wan nazi'ati gharqan wan nasitati nasta was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqa fal mutabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Kemudian berdiri. Dilanjutkan ayat tadi. Dilanjutkan sampai selesai, baru kemudian ruku. Itu kalau 46 ayat ya. Dilanjutkan qulubu yauma idzi wajifah absaruha khasiyah yaquluna innal amarduduna fil hafirah a idza kunna idzaman nakhirah, dan seterusnya sampai selesai surat napa? An-Nazi'at. Jadi kalau tinggal 40, yang saya baca tadi itu hanya 6 sambil duduk, kemudian berdiri yang melanjutkan sampai 46 ayat. Ini model yang kedua. Artinya berarti variasi. Ada yang pertama tadi itu kalau memang bacanya duduk, ya terus duduk. Kalau bacanya berdiri, ya terus berdiri. Nggak ada yang rakaat pertama duduk, kemudian rakaat kedua berdiri. Tidak ada tadi kan ya. Yang ada kalau memang memulai sholatnya duduk, ya duduk terus. Yang kedua, memulainya duduk, akan tetapi ketika melanjutkan bacaan yang panjang, beliau berdiri. Panjenengan tahu kan riwayat dalam hadis itu bahwa Nabi itu yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Pinten ayat. Nah, habis itu bukan Ali Imran, tapi terbalik, An-Nisa. Setelah itu Ali Imran. Masya Allah, berapa ratus ayat. Itu bukan, ini sudah surat Al-Mi'un itu ya. Surat Al-Mi'un itu surat yang isinya ratusan ayat. Ya, panjenengan bisa bayangkan. Berarti sholatnya apa? Memulainya duduk, melanjutkan bacaannya sambil berdiri, dan nanti terus
nanti rakaat kedua juga sambil duduk, baca Al-Quran terus sebanyak-banyaknya setelah Al-Fatihah. Ketika tinggal 30 ayat atau 40 ayat, beliau berdiri. Artinya apa? Tidak usah takbir loh ya. Kalau takbir nanti kan ganti kan gitu ya. Melanjutkan bacaannya itu kemudian sambil berdiri. Nanti rukuknya, sujudnya itu biasa. Ini adalah rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa rawa anha mithlahu Muslim. Demikian juga riwayat yang semisalnya riwayat Imam Muslim. Wali hadithi Umar bin Husain lahu annahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam an sholatir rajuli qa'idan qala in shalla qa'iman fahuwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrin al-qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Rawahul jamaah illa Muslim. Demikian juga diriwayatkan anha, ini dari Aisyah berarti ya, mithlahu Muslim, yang ini yang tadi ya. Wali hadithi Umar bin Husain, dan karena hadis Umar ibnu Husain, ini bukan Umar ibnul Khattab ya, Umar ibnul Husain, annahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam an sholatir rajuli qa'idan. Sesungguhnya Nabi ditanya tentang sholatnya seorang laki-laki yang sholatnya itu qa'idan, sholatnya itu dengan duduk. Qala, Nabi menjawab. Jadi hadis dari Umar ibnu Husain itu menjelaskan bahwa Nabi itu ditanya oleh seorang laki-laki tentang sholatnya seseorang yang dengan duduk. Qala, Nabi menjawab, in shalla qa'iman fahuwa afdal. Apabila dia itu sholat dengan berdiri, fahuwa afdal, maka dia lebih utama, gitu ya. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa yang sholatnya itu duduk, maka baginya pahalanya itu setengahnya pahalanya orang yang sholatnya berdiri. Jadi sholatnya pahalanya separuhnya yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Dan barang siapa yang sholatnya itu berbaring, falahu nisfu ajril qa'idi, maka baginya pahalanya itu separuh dari orang yang sholatnya duduk. Jadi berarti sholat berbaring boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau ada uzur. Sekali lagi, ini bukan sholat maktubah. Kenapa? Ini bukan sholat wajib yang 5 waktu. Yang dibicarakan ini semuanya adalah sholat tatawwu. Jadi meskipun sholat tatawwu, ya sebaiknya berdiri kecuali ada uzur. Maka artinya begini, lek sholat maktubah, lek sholat wajib, kalau nggak ada uzur ya nggak boleh duduk, ya sholatnya normal. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun nggak ada uzur, itu boleh sholatnya dengan duduk. Ya, jadi kalau ada orang itu ya waras wiris, tapi kok sholatnya lungguh, sholat sunnah, itu panjenengan jangan mengatakan kenapa itu. Itu artinya dia orang ngerti. Dia artinya orang ngerti, dia ngerti hadis ini. Cuma pahalanya separuhnya yang berdiri.
Yang sambil berbaring pahalanya separuhnya yang duduk. Begitu ya. Jadi jamaah kaum muslimin, ini untuk apa? Dalil-dalilnya sudah saya sampaikan yang poin 1. Poin 2 kira-kira nutut apa enggak ini? Poin kedua ini tentang insya Allah nutut ya, pendek ya. Tadi sampai mana ini? Li hadithi Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan tawilan. Oh, ini sudah ini ya. Annahu sa'alan nabiyya tadi ya. Min sholatil lail jalisan. Li hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Sampai di sini jamaah kaum muslimin ya. Yang artinya begini. Dari hadis Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah, dan janganlah kamu bertakbir sehingga imam itu bertakbir. Tidak boleh mendahului. Jadi langsung Allahu Akbar, langsung ikuti Allahu Akbar. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam itu rukuklah, wala tarka'u hatta yarka'a, janganlah kamu rukuk sebelum imam itu rukuk. Dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Apabila sujud, sujudlah, dan janganlah kamu sujud sebelum imam itu sujud. Dan apabila imam itu sholat berdiri, fasallu qiyaman, maka sholatlah berdiri. Wa idza shalla qa'idan, apabila imam itu duduk, maka sholatlah kamu dengan duduk. Nah, ini dalilnya. Kalau imamnya duduk, meskipun jamaahnya normal, harus ngikuti duduk. Ini adalah dalilnya. Demikian jamaah kaum muslimin, Isya sudah waktunya azan. Satu saja kalau ada pertanyaan, monggo.